kesempatan pagi hari ini saya izinkan secara pribadi, kemudian dari institusi sebagai Danramil 081116 Singgahan menyampaikan kepada adik sekalian tentang kesempatan kepada adik-adik membuka untuk masuk dalam tergabung dalam pendidikan Tamtama PK dan Bintara PK Angkatan Darat tahun 2022. Perlu diketahui adik-adik, saat ini juga di program tahun 2022 ini TNI AD, AL dan AU memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia karena harus warga negara Indonesia, kalau WNA tidak bisa untuk bergabung atau mendaftarkan diri menjadi anggota TNI, baik itu dari jalur Tamtama, Bintara pada program anggaran tahun 2022. Khusus pada program ini diberikan kesempatan untuk adik-adik yang memang memiliki kemampuan khusus dari basic pondok pesantren yang sudah memiliki kemampuan untuk hafiz Quran, mungkin ada yang 10 juz, 20 juz, lebih-lebih yang sudah 30 juz, termasuk mungkin hadis-hadis Nabi. Ini TNI memberikan peluang seluas-luasnya kepada adik-adik sekalian. Tentu adik-adik sekalian ini adalah merupakan generasi kita ke depan. Kita tidak akan tahu hari ini ini adalah dunia ini ada yang saat ini ada di depan kita. Tetapi apa yang akan terjadi ke depan itu semua milik Allah. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu adik-adik sekalian sering melihat di media sosial, di media cetak maupun media elektronik berkembang informasi yang mungkin kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan 100%. Dan tentu adik-adik semuanya sebagai generasi pemuda Indonesia yang memiliki harapan besar terhadap perkembangan bangsa kita ini tentu tidak akan rela Tentara Nasional Indonesia ini diawaki atau dimotori oleh orang-orang yang tidak memiliki fondasi agama yang kuat, kemudian tidak memiliki akhlak yang baik. Tentu akan membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Adik-adik tentu juga sudah mengetahui di pendidikan sejarah yang adik-adik pernah terima bahwa Tentara Nasional Indonesia yang terlahir di awal masa-masa perjuangan itu berdiri menjadi Badan Keamanan Rakyat, kemudian Tentara Keamanan Rakyat, menjadi Tentara Nasional, menjadi Angkatan Bersenjata. Ini semua tidak lepas dari peran besar para ulama para kiai. Sehingga berdirilah NKRI yang seperti saat ini adik-adik semuanya bisa merasakan beraktivitas belajar dengan penuh suasana yang damai, suasana yang tenang. Kita tahu di belahan dunia yang lain ini saudara kita masih berada dalam situasi konflik seperti saudara kita yang berada di Palestina. Sampai detik ini belum memiliki kesempatan seperti kita. Tentu ini suatu anugerah yang harus kita syukuri harus kita syukuri. Itu adalah nikmat besar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, apabila adik-adik memang memiliki niat kemudian memiliki minat dan secara administrasi memenuhi syarat, diberikan kesempatan itu kepada adik-adik sekalian. Kita melihat sejak fase-fase perjuangan bangsa kita, mulai dari kerajaan, kemudian masa sebelum kemerdekaan, prakemerdekaan, kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi sampai detik hari ini. Di buku-buku sejarah pernah nggak ada tokoh perlawanan melawan penjajah hingga terlibat dengan peperangan-peperangan yang mencoba untuk memecah belah bangsa Indonesia ini baik itu datang dari luar maupun dari dalam, tokoh selain ulama yang namanya begitu besar? Ada yang pernah tahu? Nggak ada. Tapi kalau tokoh ulama ada yang tahu kan?
Siapa? Salah satu penggagas pendiri Pancasila ya, itu juga ulama. Dr. Muhammad Yamin, ya kan, ada di situ. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah tokoh sentral aliran Muhammadiyah, ya kan, di situ. NU-nya juga ada. Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau adalah tokoh yang memberikan spirit kepada Bung Tomo perlawanan di Surabaya, Jawa Timur, yang mampu menewaskan Jenderal Malabi di Surabaya dengan senjata bambu runcing, tetapi mengalahkan pasukan Belanda yang senjatanya begitu canggih. Kira-kira secara logika, hitung-hitungan matematika, kita bisa menang nggak bambu sama senapan yang dari jauh bisa nembak? Tidak kan? Itu karena apa? Karena Allah memberikan kekuatan, memberikan kecerdikan kepada kita, memberikan kemampuan insting naluri yang melihat potensi kemenangan kita ada di sini. Kita harus begini, strategi-strategi itulah yang menuntun. Bung Tomo teriakannya bukan teriakan lain, apa Usrat, tidak kan? Atau Kodim, tidak teriakannya. Apa teriakannya Bung Tomo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang. Pasukan Belanda yang begitu besar dikalahkan oleh Bung Tomo dengan pasukan yang sangat sederhana. Ini peran besar ulama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita berharap adik-adik semuanya yang memiliki kemampuan khusus, ya, dianugerahi oleh Allah itu hafiz Quran, diberikan kesempatan untuk bergabung, mendaftarkan diri menjadi anggota TNI, baik itu AD, AL maupun AU.